Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya rahimakumullah, para pemirsa TV 9 dan pendengar SAS FM, saya mohon keikhlasan panjenengan semuanya untuk mendoakan sahabat karib saya, Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Imam Masjid seluruh Indonesia, dan saya adalah wakilnya. Beliau tadi malam masih ceramah, kemudian batuk-batuk, dan tadi jam 6 menghadap Allah SWT. Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub MA yang sedianya tanggal 3 besok ceramah di masjid ini. Moga-moga diterima amal baiknya, dia ampuni dosa-dosanya, dan keluarganya disabarkan menerima musibah ini. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat rahimakumullah, para pemirsa dan pendengar yang berbahagia. Sungguh untuk kesekian kalinya saya sangat prihatin dengan perkembangan keadaan negeri ini. Pemerintah sedang kewalahan berhadapan dengan berbagai masalah. Sekarang simbol Palu Arit ada di mana-mana. Sudah banyak anak negeri ini yang dengan terang-terangan berani menampakkan simbol Palu Arit di kaosnya, di pinnya, di logo-logo tertentu, bahkan dengan slogan-slogan yang menurut saya cukup menantang. Mereka akan bangkit lagi. Saya sebagai generasi yang langsung menyaksikan peristiwa 65, walaupun masih kecil, tapi sudah sangat ingat. Memori saya sangat utuh bahwa dibolak-balik, dijungkir balik apapun sejarah, kenyataan demi Allah PKI yang membuat kesalahan. Demi Allah mereka yang mulai membuat gara-gara. Mereka yang mengkhianati bangsa ini. Sejak tahun 48 peristiwa Madiun, korbannya banyak kiai dan santri. Kemudian 64 juga begitu, baik di Banyuwangi, di Kediri maupun di tempat-tempat lain, korbannya kiai dan santri. Baru kemudian Oktober 65 korbannya jenderal-jenderal itu. Sungguh saya sebagai saksi sejarah atau panjenengan yang seusia dengan saya siap rekonsiliasi, berbaikan dengan generasi manapun yang ada di bangsa ini, anak-anak mereka, cucu mereka, tanpa dendam sedikit pun. Kita berbaik, namanya rekonsiliasi. Mereka keturunan PKI tidak tahu menau, sebagian besarnya tidak tahu menau. Kalaupun ada yang seusia saya, ya tahu, kita maafkan. Mereka tidak bersalah, mereka masih kecil. Pemainnya sudah meninggal dunia hampir semuanya. Jadi percuma kalau kita bermusuhan dengan orangnya. Mari kita sikapi dengan arif, dengan baik, dengan bijak, dengan santun, dengan rahmatan lil alamin.
sebab mayoritas mereka beragama Islam. Sekali lagi, saya siap dan mengajak serta mengkampanyekan rekonsiliasi nasional, perbaikan rujuk nasional, hilangkan dendam. Momentum Idul Fitri besok ini, ayo kita kampanyekan, kita gelorakan seluruh khotib untuk mengajak, mendakwakan rekonsiliasi nasional, perbaikan nasional. Tidak usah ada dendam sedikit pun. Tetapi PKI tidak boleh bangkit lagi. Nyata banget bahwa memang ada, andai saja menang mereka langsung lonjak-lonjak itu. Dan saya tahu tetangga saya siapa yang PKI itu tahu. Dan sudah habis. Waktu itu memang habis. Kakak misan saya itu Al-Gojo. Saat Al-Gojo ya itu tuntutan massa waktu itu, tuntutan keadaan waktu itu. Kalau tidak mateni ya dipateni. Dan ayah saya juga sebagaimana pernah saya ceritakan sudah dikerubung, sudah dikepung rumahnya. Hanya waktu itu sebelum keluar dibacakan summum bukmun umim fahum la yarji'un, kemudian ayah saya geduk tanah 3 kali lalu keluar kok ya terus Melayu kabeh, gak ngerti saya. Tapi aku gak wani neru ngono kuwi ya amblas tenan. Tapi maksud saya apa? Kondisi saat itu tidak bisa dibandingkan dengan kondisi normal sekarang. Bahwa Ansor banyak membunuh, banyak Al-Gojo, iya. Karena kalau tidak ya dibunuh. Sekali lagi, kita rekonsiliasi, kita tidak usah dendam, tapi PKI jangan munculkan, simbol Palu Arit jangan ada. TAP MPRS nomor 25 tahun 66 masih berlaku. Kalau tidak ingin terjadi perang saudara, tolong pemerintah tegas. Bapak Jokowi, Bapak Presiden, juga Bapak Panglima, tolong tegas. Jangan biarkan umat bangsa ini harus berperang saudara lagi. Pak Agus Wijoyo, Jenderal Agus Wijoyo, anaknya Pak Sutoyo, tadi malam tampil juga, siap rekonsiliasi. Tidak apa-apa sudah. Padahal ayahnya jelas dibunuh, diculik dibunuh. Tidak apa-apa. Tetapi jangan munculkan PKI. Jangan tenteng-tenteng, jangan bawa-bawa, jangan tampakkan simbol Palu Arit. Ayo kita rekonsiliasi, ayo kita baikkan. Tidak usah ungkit masa lalu, tapi sekali lagi tidak usah mancing emosi kami, tidak usah mancing memori kami. Bahwa Palu Arit adalah simbol PKI, simbol komunisme seluruh dunia. Dan kami umat Islam tidak mau menerima PKI, tidak mau menerima komunisme. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu harus beragama. Sementara komunisme adalah ateis, tidak bertuhan. Jelas tidak bisa hidup di negeri Pancasila ini. Oleh karena itu sekali lagi himbauan saya kepada Bapak Presiden, kepada Panglima, juga pada Kapolri, kepada BIN, tolong lebih baik mencegah daripada nanti kewalahan. Jelas umat Islam tidak akan terima. Jelas umat Islam akan melawan, akan menghadapi. Dan saya akan berkoordinasi dengan para ustadz, para kiai seluruh Indonesia untuk siap-siap menghadapi kemungkinan yang buruk itu. Tanpa kekerasan. Siap-siap, tidak boleh lalu intimidasi, tidak usah, kita siap aja, waspada aja. Para santri saya siap untuk ya kembali lagi seperti 65 gemblengan. Ngertos gemblengan? Ya gemblengan zaman itu memang gemblengan. Terserahlah orang mengatakan bid'ah, silakan, itu urusan mereka, tapi saya sungguh biiznillah saya mengambil ilmu dari Allah SWT dan Rasulnya, kemudian kita zikir, kita berusaha mohon kepada Allah untuk mendapatkan maunah, pertolongan berupa ya kemampuan sebagaimana yang Rasulullah SAW punya kemampuan menghadapi orang kafir sekian banyak, mampu.
Sekali lagi saya menghimbau jangan terjadi perang saudara lagi. Kalau tidak, saya ingin hidup damai dengan agama apapun di negeri ini. Saya ingin hidup damai dengan keturunan PKI atau keturunan orang PKI. Saya ingin hidup dengan seluruh komponen bangsa ini, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Pancasila, UUD 45. Ayo kita junjung bersama menjadi perekat kita. Berdoa. Oleh karena itu harus kita pertahankan, dan sekali lagi ini peringatan, early warning kepada semua komponen bangsa, jangan berkhianat terhadap bangsa, sesama bangsa, bangsa Indonesia. Sekali lagi sadari bahwa bangsa ini diperjuangkan oleh semuanya dan untuk semuanya, dan tidak boleh ada yang berkhianat. Kalau PKI dilarang, ya sudahlah dilarang, tidak usah muncul-muncul lagi. Kalau antar agama tidak boleh berebut umat, ya sudahlah tidak usah berebut umat. Silakan berdakwah orang-orang yang belum beragama, yang masih pagan, penyembah arwah di daerah-daerah pedalaman, silakan sama-sama berlomba. Seperti Pak Kehormatan itu berdakwah pada orang-orang yang belum beragama secara resmi di negeri ini. Baik, itu pengantar saya, dan saya berharap penjenengan semuanya punya kesadaran sama dengan saya bahwa kita, harga tertinggi dalam hidup kita inilah agama Islam. Nyawa itu kedua. Nyawa ini adalah kedua. Ad-daruriyatul khams, kebutuhan pokok 5 itu yang terutama agama. Kedua nyawa, ketiga akal, keempat keturunan, kelima harta. Agama nomor 1. Silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renvi dari Pakis. Pak Renvi, ya. Pak Renvi. Jadi beberapa tahun yang lalu itu kan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mengenai penyempurnaan arah kiblat, Prof. Dan selanjutnya di masjid wilayah kami juga menyesuaikan dengan mengakses ke internet dengan aplikasinya pakai GPS. Jadi saya anggap itu ya mendekati akurat, Prof. Itu sudah berapa tahun berjalan dan tidak ada masalah. Tapi dengan adanya pergantian takmir kemarin, itu arah kiblat dikembalikan ke semula dengan alasan bahwa masjid lama tidak perlu merubah arah kiblat. Nah, sekarang itu jamaah agak bingung, Prof. Jadi ada yang masih berkertatapan dengan kiblat yang baru, ada yang sudah mengikuti kiblat yang dikembalikan lagi, sehingga garisnya tetap menginjak di situ, ngadepnya sak karpe dewe, terserah dari hatinya. Yang saya tanyakan gini, Prof. Jadi bagaimana hukumnya mengembalikan arah kiblat ke arah yang asal, yang notabene kurang sempurna daripada kiblat yang baru? Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini sudah agak lama masalah ini muncul, ya gara-gara perkembangan kecanggihan IT, kemudian ada alat untuk mengukur ketepatan arah kiblat, dianggap ini yang tepat. Oke, saya setuju, bagus jika mau bangun masjid. Tapi kalau masjid sudah jadi, ya sudahlah. Saya lebih percaya pada hadis Nabi SAW daripada kata Jepang atau kata Jerman atau kata Swedia atau kata Korea yang membuat GPS atau membuat arah kiblat melalui internet itu. Oke, itu semua masih kira-kira. Apa benar-benar? Belum. Saya tidak yakin. Andai kata yakin pun tidak salah dengan masjid yang ada. Masjid saya Al-Qadar, bukan masjid saya, masjid umat Islam di dekat rumah saya. Di Al-Qadar itu waktu ada berita bahwa nanti jam sekian matahari tepat di atas kiblat, maka tepatkan itu. Benar, ada orang yang menempatkan kemudian menaruh garis
supaya tepat. Saya bilang hilangkan. Masjid sudah jadi, kecuali kalau bisa muter masjid silakan. Kalau tidak bisa sudahlah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Antara timur dan barat adalah kiblat untuk orang yang di utara Mekah. Waktu itu belum bersabda di Madinah. Maka orang Madinah sholat ngadep ngidul, mbuh rodok ngidul ngitan, rodok ngidul ngulon, rodok ngidul pas, wis bener. Padahal Madinah Mekah dekat itu, apalagi Indonesia. Sekali lagi, kalaupun ngepaskan belum tentu pas. Sekali lagi, Ka'bah itu panjangnya sekitar ya maksimal 15 meter lah dengan Hijr Ismail itu, 15 meter. Maka kalau penyinan pas kiblat itu yang pas ya yang 15 meter aja. Yang sebelah selatan sana oleh kidule Ka'bah, sing lor kono oleh lore Ka'bah. Kecuali penyinan sholatnya begini. Nah ini baru kena. Atau penjenengan beli rafa sing rada akeh, kemudian diikatkan di Ka'bah lalu ditarik ke Indonesia. Itu baru pas, bener-bener pas. Itu pun mungkin rafianya juga kena angin. Tapi sekali lagi, yang mengepaskan atau yang menerah ulang saya hormati, saya hargai. Asal bisa ngemong umat. Yang tetap sesuai dengan hadapnya masjid saya hargai, asal tetap bisa ngomong umat. Mestinya andai kata belum terjadi, ya sudah lah, nek wis kadung diuwai dipasne ya wis gak usah dibalik nih meneh. Atau dulu ndak usah dipasne ya ben koyo adepe masjid. Ini sudah puluhan masjid yang tengkar perkara gini nih. Dan saya diundang. Aku raro apa moro-moro kon mendamaikan orang tengkar. Ini kan terus terang ya dari Kemenak memang. Kemenak niatnya baik supaya masjid sesuai dengan, disinilah sahabat saya Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob, Allahumma firlahu warhamhu wa'afu anhu, mengeluarkan buku kecil yang pendapatnya sama persis dengan saya. Memang dalam hampir semua pendapat beliau sama dengan saya. Tentang kiblat, tidak usah rumit-rumit, tidak usah sulit-sulit, tidak usah tukaran. Yang sudah ada biar apa adanya. Yang belum silakan kalau menyesuaikan ADP kiblat sesuai dengan keyakinan. Nah, pertanyaan Pak Renvi kan, sekarang ini ada orang yang yakinnya madhep kiblat sesuai dengan teraulang itu, sebagian ada yang ya ngikuti garisnya. Begini. Sungguh demi kesatuan umat, jika memang sudah kadung dikembalikan Pak, sudah kadung dikembalikan, garisnya softnya sudah kadung podo karo masjid, sudahlah menghadaplah seperti hadapnya soft masjid itu. Sebab nek engko miring, engko mangan nggone kancane, iki kancane keganggu yang sini. Lho ganggu wong ini kok ndak dosa Mas Ali? Dosa. Wong kepangan gone sujud lho akhirnya kedesek. Ya kan dia karena menggok. Dan sungguh kaki yang kanan selalu ngambil tempat sujudnya di belakang. Tapi terus terang mohon maaf kalau sudah kadung dikembalikan lagi ya sudah, sholatlah sesuai soft yang ada. Sabda Rasulullah, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Itu yang saya pegangi untuk kesatuan umat, untuk persatuan umat. Nah ini moga-moga umat panjenengan bisa bersatu. Dan kepada takmir tolonglah kalau membuat perubahan itu jangan semena-mena, harus dirundingkan supaya nyaman. Nek wis kadung berubah ya sudah lah, ndak apa-apa lah. Di beberapa masjid kota Surabaya itu juga sudah berubah. Ya wis gak apa-apa, wis berubah ya biar ndak apa-apa. Tapi kita yang belum ya sudah ndak usah repot-repot. Ini Al-Akbar alhamdulillah sudah sesuai. Pemegak apa masjidnya di ngosne, kalau ndak kuat ngosne masjid jangan ngosne. Nek trimo membelokkan soft itu akeh tunggale kabeh wong iso. Ayo nek gelem belokkan adepe masjid, nek gak ya ora usah. Monggo yang lain. Ibu-ibu sudah lulus ujian? Oh sudah, monggo silakan. Sekarang untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad dari Pasuruan. Oh monggo Mas Ahmad. Yang pertama saya itu
mau bertanya soal yang sosial masyarakat. Iya. Kalau di kampung saya atau di daerah saya atau di sini juga ada dukun yang namanya dukun sarang hujan. Apa? Ada dukun sarang hujan. Pernah pawang hujan itu ya. Iya, pernah dulu kakak saya menerima amalan dari Ustadz Yahro juga. Oh ya? Itu berhasil. Tapi apa ada doa-doa atau amalan untuk mendatangkan hujan pada waktu kemarau dari Rasulullah SAW? Iya. Katanya dulu pernah saya mendengarkan dari Yai Said Al-Ghazirot, pernah ada salawat-salawatnya, emang pernah ada itu. Terus yang kedua, soal sosial masyarakat di mata kita sendiri, kenapa ya Pak PKI kita ada tindakan, tapi kenapa soal iklan maupun aurat perempuan, contoh buka-buka gini, you can see, baik itu iklan maupun di jalan-jalan maupun di televisi maupun acara sepak bola maupun acara berita, saya sendiri kayak gimana gitu, tindakan para ulama gimana dengan tindakan sosial kayak gitu, soal perempuan buka-buka aurat gitu. Bahkan di film-film anak kecil iklannya buka-buka aurat juga. Itu gimana tindakan ulama dan solusinya gimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal aurat itu soal syariat, Mas. Soal syariat itu kita lebih lapang dada, lebih bisa mentoleransi. Orang yang tidak sholat ya jangan kita paksalah, kita dakwai. Orang yang belum menutup aurat kita dakwai, itu syariat. Tapi kalau PKI itu ideologi, lebih ke akidah. Oh, tidak bisa. Kita harus kokoh. Tapi kalau syariat memang Rasulullah SAW sendiri juga toleran dan bertahap. Tapi kalau tauhid kan tidak bertahap, dari awal sudah la ilaha illallah, sudah kokoh sejak awal. Kemudian soal menerang hujan atau mendatangkan hujan, itu ada memang. Kalau lama tidak hujan, kemudian ada sholat istisqa, minta hujan. Ada hadisnya sahih banget, bahkan mutawatir, bahwa Rasulullah SAW dan umatnya pernah, para sahabat pernah sholat istisqa. Saking mandine, saking mustajabnya istisqanya Nabi, hujan terus menerus 2 minggu. Kemudian banyak tanah pertanian yang kelelep. Akhirnya ada yang mohon, ya Rasulullah, ini kalau terus begini ya kami bangkrut. Akhirnya Rasulullah berdoa untuk di stop hujan, tapi tidak ada sholatnya. Tapi dungane Nabi kalau dungane awak dhewe kan gak podo. Maka saya memahami sabda Nabi SAW, idza hamma ahadukum falyusalli rakaatain. Awal kata kol, hadis tentang sholat hajat. Kalau kalian punya hajat sesuatu, maka sholatlah 2 rakaat. Inilah sholat hajat. Maka untuk nerang udan atau dalam arti mohon untuk tidak hujan, itu sudah saya ijazahkan pada banyak orang, pada juga santri kuliah solusi spiritual. Tapi kalau misalnya tidak mandi, jangan nyalahkan caranya, ya orangnya itu sih nggak kena itu. Tapi kalau di Al-Akbar ini alhamdulillah 99% berhasil. Yang kakak sampean insya Allah juga berhasil, berarti mengamalkan apa yang saya sampaikan, dan yang saya sampaikan dari Rasulullah SAW. Semuanya laku spiritual yang saya ajarkan di kuliah solusi spiritual di Masjid Al-Qadar total berasal dari Rasulullah SAW. Saya bersihkan semua yang nyimpang-nyimpang itu, sehingga ya tapi sebenarnya saya juga khawatir, jangan-jangan saya salah. Jangan-jangan saya nanti tanggung jawabnya berat. Tapi sudahlah, saya bismillah, pokoknya saya nawa itu membersihkan laku-laku spiritual sing cenderung menyimpang. Kemudian saya mengambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Perkara sholat hajat ada hadisnya, perkara membaca ini ada hadis, semuanya dasarnya ya baik. Yang lain, pertanyaan selanjutnya untuk Ibu. Oh, ada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Lili, Prof, Oh, iya, dari monggo. Jambangan. Oh ya, silakan. Yang ingin kami tanyakan mengenai sholat Jumat bagi wanita, bagi perempuan. Bagaimana hukumnya? Terus Sholat apa? Sholat Jumat. Jumat, oh ya. Yeah, bagi perempuan. Bagaimana hukumnya? Terus niatnya bagaimana? Ya. Kemudian yang kedua, setelah sholat Jumat, bagaimana dengan sholat duhurnya? Ya. Itu saja, mohon penjelasannya. Baik. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadisnya panjang tapi maknanya begini, bahwa sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki muslim, penjenengan semua. Yang tidak wajib adalah perempuan, orang sakit, musafir, anak-anak, hamba sahaya. Ini. Tetapi kalau musafir kemudian Jumatan, boleh enggak? Boleh. Sah enggak? Sah. Zuhurnya? Ya enggak usah sholat zuhur. Kalau orang sakit ngotot Jumatan, boleh enggak? Boleh. Sah enggak? Sah. Sholat zuhur enggak? Enggak. Nah, dikiaskan pada kondisi ini, perempuan boleh enggak Jumatan? Boleh. Sah enggak? Sah. Sholat zuhur enggak? Tidak. Ya wes podo. Dan ini panjang sekali pembahasan. Jadi wanita, ibu-ibu boleh sholat Jumat, sah sholat Jumat, dan tidak usah sholat zuhur. Pertanyaannya kan, loh kan sunat bisa mengganti, oh siapa omong sunat? Pokoknya kalau sudah datang ke sini hukumnya wajib Jumatan. Sunat itu kan tekoni, bukan sunat, boleh, bukan sunat malah. Perempuan, musafir, orang sakit, hamba sahaya, anak-anak, apa nih ya, itu tidak wajib Jumatan. Tapi kalau Jumatan boleh dan sah. Kalau boleh dan sah, maka karena sudah menunaikan sholat Jumat, maka tidak usah sholat zuhur. Ini jumhur ulama, 4 mazhab seluruhnya begitu. Dulu Imam Syafi'i berpendapat bahwa Jumatan tidak mengukurkan zuhur, dulu pendapat khotimnya beliau. Tetapi kemudian beliau mengubah pendapatnya menjadi pendapat jadid, pendapat baru, bahwa orang yang Jumatan tidak usah sholat zuhur. Adapun sekarang masih ada kelompok tertentu yang setelah Jumatan masih sholat zuhur, ya silakan. Saya pernah tanya seorang kiai, Yai kok di sini masih dilaksanakan sholat Jumat, kenapa? Gitu kok niki mbah-mbah riyen ngoten ngono. Tapi tidak usah sebut kiai sopo, tidak usah wis. Wah itu katanya, ya bukan katanya, memang dia sebenarnya kiai. Tapi begitu jawabnya. Saya yakin ini kiai yang keras, mungkin ya masih belajar gitu. Lalu saya katakan ini sebenarnya pendapat lamanya Imam Syafi'i, qaul qadimnya Imam Syafi'i, sholat zuhur sesudah sholat Jumat. Tapi setelah beliau ke Mesir, mengetahui dasar-dasarnya, mengetahui berita tentang bahwa Nabi SAW tidak pernah sholat zuhur sesudah sholat Jumat, maka 4 mazhab kompak bahwa orang yang sudah Jumatan tidak usah sholat zuhur, kecuali penjenengan telat. Nah ini sudah saya tulis di buku nanti, insya Allah fikih kontemporer jilid 3. Orang yang telat Jumatan sampai tidak menangi khutbah, maka dia wajib meneruskan Jumatannya dan wajib sholat zuhur 4 rakaat. Kenapa? Ben gak telat meneh. Dasarnya apa? Ya seperti kalau qadimnya Imam Syafi'i. Karena betapapun khutbah Jumat itu perannya sangat besar, menggantikan atau menduduki 2 rakaatnya. Walaupun ini pendapat ya, menduduki 2 rakaat. Maka khutbah Jumat itu 2 rakaat, kemudian sholat Jumat 2 rakaat, maka tidak wajib sholat zuhur. Ini rasionalisasi. Tetapi yang jelas khutbah Jumat itu rukun Jumatan. Nek uang Jumatan gak memenuhi rukunnya itu sah ora? Ya tidak sah. Dan tidak sah, ya berarti itu wajib sholat zuhur kan? Makanya tidak usah telat. Ya, terus nanti kalau kok enek jamaah Jumat telat sampai gak menangi khutbah, maka wajib meneruskan sholat Jumat, kemudian setelah sholat Jumat langsung sholat zuhur 4 rakaat. Sayang bukunya belum terbit, jadi terserah apa sampai nunggu terbitnya buku atau sekarang ini. Yang jelas itu sudah saya tulis dan saya berani mempertanggungjawabkan biiznillah. Baik, terima kasih perhatian penjelasan semuanya. Mohon maaf segala khilafan kesalahan. Mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.